Rame Podcast, podcast bersama Sentra Medika Hospital Minahasa Utara. Dalam podcast ini kita akan membahas berbagai topik terkait dengan kesehatan dan juga informasi yang menarik seputar Sentra Medika Hospital Minahasa Utara. Halo healthy people, senang sekali kembali kami boleh hadir dalam Rame Podcast. Hari ini sudah kedatangan satu tamu dari unit dialisis. Ada Kak Acel. Halo. Halo Kak Acel. Jadi nama lengkap dari Kak Acel ini adalah Marcelinus Runtu, sarjana keperawatan. Beliau adalah kepala unit dialisis di Sentra Medika Hospital Minahasa Utara. Senang sekali Kak Acel hari ini sudah hadir. Terima kasih banyak. Sama-sama. Jadi hari ini Terang akan membahas topik yang menarik seputar dengan dialisis. Ya. Nah, di masyarakat sebagian orang menyebutkan cuci darah daripada hemodialisa atau hemodialisis. Ya. Nah, kira-kira penggunaan istilah yang benar seperti apa, Kak? Baik, kalau untuk istilah saya rasa itu sah-sah saja. Nah, untuk cuci darah itu bahasa Indonesia. Nah, untuk hemodialisis itu bahasa Inggris. Oke. Jadi kalau di sini pasti lebih banyak orang mengenal dengan kata cuci darah. Kalau kita bagi kata-katanya itu hemodialisis itu kita bisa bagi dua. Hemo dan dialisis. Darah itu hemo, dialisis itu proses pencucian. Oke. Jadi kalau kita gabung, jadi hemodialisis adalah cuci darah. Oke, jadi ternyata memang penggunaan baik cuci darah atau hemodialisis itu sah-sah saja ya, Kak? Saja. Karena memang hanya perbedaan yang satu bahasa Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Betul. Oke, selanjutnya Kak. Kira-kira penyakit apa saja sih yang bisa menyebabkan pasien itu melakukan cuci darah atau hemodialisis tadi? Baik, untuk prosedur dialisis atau hemodialisis itu untuk pasien yang mengalami gagal ginjal. Bisa gagal ginjal akut ataupun gagal ginjal kronis. Nah, untuk pasien-pasien yang mengalami gagal ginjal kronis itu biasanya disebabkan oleh 3 faktor. Penyakit kronis ya, jadi bisa karena hipertensi yang tidak terkontrol, pasien dengan gula darah yang tinggi atau DM, diabetes mellitus, atau pasien dengan asam urat yang tinggi. Oke, baik. 3 penyakit ini adalah 3 penyakit yang paling banyak menyebabkan pasien mengalami gagal ginjal kronis. Sehingga pasien yang sudah mengalami gagal ginjal kronis pasti dianjurkan oleh dokter untuk mengikuti tindakan hemodialisis. Oke, baik. Ternyata healthy people yang ada di rumah atau di mana saja, ternyata tadi ya 3 penyakit itu harus dikontrol. Kalau yang sudah terdiagnosa yaitu diabetes, kemudian darah tinggi, dan juga asam urat. Oke, baik. Nah, selanjutnya Kak, kira-kira yang menarik juga ini, prosedurnya kira-kira seperti apa sih Kak? Karena begini Kak, ada yang bilang katanya kalau tindakan cuci darah itu orang dikasih masuk ke dalam mesin cuci, kemudian diputar-putar dalam mesin cuci, jadi sehingga orang takut untuk melakukan tindakan ini Kak. Oke, baik. Nah, menurut Kak Acel kira-kira bagaimana dah, maksudnya DP prosedur? Siap. Jadi begini, banyak cerita yang berkembang di masyarakat memang. Oke. Jadi orang sampai kalau dikatakan dokter mau tindakan hemodialisis, waduh itu takutnya luar biasa. Nah, kira-kira ini kan bercerita seputar kondisi di masyarakat seperti apa. Kira-kira ada cerita apa sih selain tadi yang kita sudah ceritakan? Kak Acel punya pengalaman selama menjadi perawat di hemodialisa atau hemodialisis ini. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu prosedurnya ya. Oke, Jadi siap. pasien yang melakukan tindakan hemodialisis itu harus ada aksesnya dulu. Oke. Nah, akses itu bisa berupa simino yang di tangan atau CDL yang biasa dipasang di dada atau di leher. Harus ada akses itu baru pasiennya bisa mengikuti tindakan hemodialisis. Nah, setelah pasien dipasang akses, dia akan ke ruangan HD untuk dilakukan cuci darah atau dialisis, hemodialisis. Nah, prosesnya adalah darah yang dari pasien itu melalui selang yang kecil itu masuk ke mesin. Nah, di mesin itu dilakukan proses pencucian atau dialisis, racun-racunnya dibuang, baru langsung dalam waktu yang bersamaan itu kembali lagi ke tubuh pasien. Jadi bukan darah dikeluarkan semua, baru dicuci, baru dimasukkan lagi. Bukan, tidak seperti itu ya. Ternyata ya betul, ternyata bukan ya Kak. Jadi memang proses hemodialisis itu darah itu memang dikeluarkan dari tubuh, dimasukkan ke dalam mesin, tapi juga pada saat yang sama darah yang sudah bersih, sudah mengalami proses pembersihan tadi dimasukkan kembali ke dalam tubuh.
Jadi memang tidak ada darah yang keluar sampai habis kemudian Tidak dimasukkan ada. lagi. Waduh, kalau darah sudah keluar habis bagaimana pasiennya, Kak? Betul sekali, Kak. Iya, Nah, betul. balik lagi ke tadi sebelum pada saat Kak potong. Kak punya cerita pengalaman selama menjadi perawat di hemodialisa apa saja sih? Kemudian informasi yang tidak betul tadi yang kemudian menyebabkan pasien untuk takut melakukan tindakan ini. Oke, baik. Waduh, kalau mau disampaikan cerita mengenai pengalaman saya pas mengenangani pasien-pasien yang menjalani hemodialisis yang lucu-lucu, Iya, waduh, kayaknya banyak. iya Nah, sih. mungkin ada beberapa, ada 1 atau 2 yang paling kita ingat. Oke, Jadi begini, sebelumnya pernah ada pasien yang baru mau cuci darah ini. Nah, pasiennya takut. kenapa tuh, Kak? Nah, pada saat kita datangi, kita edukasikan Iya. pasiennya. Hemodialisis seperti ini, seperti ini, seperti ini, prosedurnya seperti ini. Kita sampai tunjukkan fotonya, sampai video tindakan cuci darah Heeh. hemodialisis itu seperti apa. Nah, akhirnya pasiennya jujur. Dia Kenapa tuh, Kak? menyampaikan, waduh, katanya begini, saya takut ini nurse mau cuci darah. Kenapa? Karena di tetangga saya, mereka mengatakan kalau pasiennya yang mau cuci darah itu, katanya dia menggunakan satu mesin cuci yang besar. Kemudian Oke. saya akan dimasukkan ke dalam mesin itu, kemudian Oke. putar-putar. Waduh, dia sampai takut seperti itu. Jadi tidak seperti itu ya. Oke. Saya sudah jelaskan prosedurnya seperti apa, tindakan seperti apa. Ternyata akhirnya dia mau, Baik, karena baik, baik. pandangan di masyarakat yang berbeda. Kemudian ada satu lagi nih, Oke. pasien yang menjalani cuci darah, ada orang-orang yang mengatakan bahwa kalau dia sudah sementara cuci darah itu tinggal tidur saja sampai 4 sampai 5 jam, tidak membuat sesuatu, tidak melakukan sesuatu. Nah, saya menyampaikan, saya ingat satu pasien, dia sementara cuci darah dia olahraga. Oh, ternyata Jadi bisa ya, Kak, bisa. sambil olahraga Iya, ya? sementara dia menjalani cuci darah, dia menggunakan akses avesan di tangan. Oke. Kita sudah lakukan fiksasi yang baik, dia melakukan olahraga. Jadi olahraga ringan, bukan berarti Iya, dia betul, betul. lompat-lompat atau gimana ya. Jadi olahraga, kepalanya digerak-gerakkan, tangannya goyang-goyang, kakinya gerak-gerak, pinggang gerak-gerak juga. Jadi Oke. tidak apa-apa seperti itu. Wah, ternyata ya pada saat mencuci darah kita nggak hanya duduk atau misalnya kita tidur, tidak, diam aja nggak iya. ngapa-ngapain. Ternyata kita juga bisa melakukan hal-hal, maksudnya aktivitas yang ringan ya, Kak. Sehingga memang pada saat melakukan tindakan ini nggak bosan juga. Betul. Iya, betul sekali. Nah, tadi kita sudah bicara nih terkait dengan tindakannya seperti apa, kemudian ternyata memang ada banyak cerita yang berkembang di masyarakat dan ternyata dalam melakukan tindakan hemodialisis ini kita juga bisa melakukan aktivitas kecil. Selanjutnya adalah kira-kira keunggulan dari layanan hemodialisis atau hemodialisa yang ada di Sentra Medika Hospital Minahasa Utara seperti apa, Kak? Baik, jujur saja ya, untuk saat Ya. ini pasien yang menjalani hemodialisis atau hemodialisa di Sentra Medika Hospital Minahasa Utara itu sudah kapasitas kita udah hampir full. Padahal Wow. mesin kita sudah lumayan banyak. Oke. Karena animo masyarakat yang mau dirawat atau mau menjalani hemodialisis di tempat kita itu banyak sekali. Oke, baik. Melihat keunggulan-keunggulan kita. Nah, yang pertama itu unit HD kita berada di paling depan di rumah sakit, Oke. di samping unit gawat darurat. Jadi kalau pasien datang dengan kendaraan, itu kendaraannya langsung di depan pintu hemodialisa. Oke, jadi Nah, nggak perlu masuk Nggak lagi perlu ya, masuk Kak? lagi, turun atau naik ke lantai berapa. Jadi dia langsung di depan unit hemodialisa, kemudian dia langsung mendaftar dan langsung masuk. Mungkin ada 3 meter atau 4 meter sudah langsung di Oke, depan ruangan baik, tadi. baik, baik. Jadi itu salah satu keunggulan. Kemudian kita juga punya tempat parkir yang luas. Mau banyak pasien pun kita siapkan di depan unit hemodialisa, jadi tidak perlu parkir di jauh atau di mana Oke, baik. gitu. Kemudian ada satu lagi yang pasien tertarik dengan hadir di tempat kita itu ada 2 sih sebenarnya. Tadi Nah, ada 2 apa tuh, Kak? Nah, yang pertama di kita sediakan snack. Oke, Jadi ternyata pasiennya, disediakan snack ya, kita Kak? siapkan snack karena dia akan melakukan hemodialisis 4 sampai 5 jam, kita siapkan snack dan Oke. minum. Kemudian yang kedua kita siapkan multimedia, Oke, ada TV, multimedia juga ya, Kak? video, film dan lain-lain agar supaya pasien yang melakukan hemodialisa itu tidak bosan. Oke, baik, baik, baik. Ternyata keunggulan yang ada di Sentra Medika ada beberapa hal, mulai dari akses yang sangat bisa dijangkau karena berada langsung di samping IGD. Kemudian tadi parkir, kalau bicara parkir ya itu ribet sekali ya, Kak. Kalau misalnya
ke rumah sakit terus tidak ada lahan parkir, tidak tersedia parkir yang cukup, itu juga bisa jadi masalah. Iya. Kemudian tadi ada snacknya dan juga diberikan fasilitas multimedia seperti televisi agar supaya meningkatkan kenyamanan dari pasien ya Kak. Oke, nah kira-kira ada inovasi apa ini Kak dari unit hemodialisis Oke. terkait dengan peningkatan pelayanan di Sentra Medica Hospital Minahasa Utara? Jadi kita mendukung program pemerintah juga. Oke, Kita membuat gebrakan, membuat transformasi dari sebelumnya unit hemodialisis menjadi unit dialisis. apa tuh bedanya antara unit hemodialisis kemudian jadi unit dialisis? Nah, begini perbedaannya. Kalau sebelumnya kita hanya melayani tindakan hemodialisa saja, untuk saat ini pada saat kita bertransformasi ke unit dialisis, kita melayani 2 tindakan. Hemodialisis dan CAPD atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Apa tuh Nah, perbedaan antara dua tindakan tadi? Jadi penasaran ya? Ya, lebih penasaran pastinya. Baik, jadi CAPD ini atau Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis ini salah satu tindakan dialisis juga. Tetapi bedanya dengan hemodialisis itu dia tidak menggunakan mesin. Jadi Oke. prosedurnya dokter akan melakukan pemasangan akses di bagian perut pasien, di bagian abdomen, itu seperti selang. Nah, pasien akan melakukan proses dialisis itu dilakukan sendiri di rumah. Jadi tidak perlu datang ke rumah sakit. Ternyata bisa ya, kita akan- tindakan ini bisa dilakukan ya Kak Bisa secara dilakukan, mandiri di iya. rumah. Kita latih dulu pasiennya untuk melakukan tindakan ini. Jika sudah bisa, kita lepaskan pasien untuk melakukan sendiri di rumah, tetapi Oke. dengan pemantauan. Oke, Kita baik. bisa by video call atau kita bisa by telepon. Kita bisa. Oke, baik. Jadi bisa melakukan tindakan di rumah tetapi tetap misalnya dalam waktu tertentu harus datang juga ke rumah 1 sakit bulan ya. 1 kali dia datang ke rumah Oke, sakit. ternyata 1 bulan 1 kali dan Ya. sisanya dilakukan secara mandiri tetapi Ya. dengan catatan bahwa pasien tersebut sudah diberikan edukasi sebelumnya bagaimana cara melakukan tindakan dialisis secara mandiri di Iya, rumah. Oke, baik Kak. Inovasi yang cukup menarik ya Kak. Semoga segera bisa dinikmati oleh pasien tentunya dan terima kasih banyak Kak Acel sudah bergabung Sama-sama. bersama dengan tim promosi kesehatan Sentra Medica Hospital Minahasa Utara di sore hari ini. Dan demikian bincang-bincang sehat kita kali ini di Rame Podcast bersama dengan Kak Acel. Sampai berjumpa di episode selanjutnya dan salam sehat, sampai jumpa, dadah.